Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah postingan Facebook. Akun daripada Facebook ini, doa aliran kesembuhan in Jesus name with Pastor Andi Simon. Dikutip salah satu ayat Alkitab, Ayub 42 ayat 5 terjemahan baru. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Engkau di situ menuju kepada Tuhan ya. Lalu, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Peristiwa ini dialami oleh Ayub ketika belum dia alami maksudnya, tetapi ketika dia mengalami sebuah persoalan besar di mana dia kehilangan semua harta kekayaan bahkan keluarganya karena ada ujian besar yang menguji imannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Setelah itu dia tetap mengikuti Tuhan, pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Maka timbullah ayat ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau selama ini, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekarang dia telah mengalami Tuhan. Sekarang dia tidak lagi hanya berbicara tentang kata orang mengenai Tuhan, dia mengalami secara pribadi. Memang harus demikian, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga bukan yang sekedar kita beritakan melalui perkataan kita atau pengalaman orang lain, tetapi juga harus pernah merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita secara pribadi. Mukjizat bukan hanya saja untuk memberkati orang lain, tetapi menjadi bagian pengalaman pribadi bagi setiap orang percaya. Kalau kita melihat kondisi daripada Pastor Andi Simon saat ini, ada sebuah caption dari foto ini, bibir pecah lawan demam tinggi. Apa yang terjadi kepada Pastor Andi Simon ini? Saat ini beliau sedang positif COVID-19 ya. Terupdate kemarin videonya sudah diunggah di channel Pastor Andi Simon bahwa beliau sedang mengalami serangan COVID-19, dan kita terus mendukung beliau dalam doa. Beliau ini adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk melakukan kesembuhan, walaupun banyak orang yang menentang atau juga banyak kontroversi dari pelayanan beliau. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Terlepas dari semuanya itu, yang saya percaya adalah kalau dia anak Tuhan, maka saya harus wajib untuk mendukung, mendoakan supaya beliau juga cepat sembuh, terlepas daripada kontroversi mukjizat kesembuhan yang dilakukan oleh beliau. Kalau kita membaca komentar-komentar daripada netizen pengikut Pastor Andi Simon ya di Facebook, ada dari Mas Nihutasoid, Pastor Andi Simon sudah menyembuhkan banyak orang. Sekarang yang Maha Kuasa Sang Raja di atas segala raja dan malaikat surga turun dari surga menyembuhkan Pastor Andi. Semoga cepat sembuh. Amin. Ya, kita nggak mau siapapun itu, bahkan yang bukan anak Tuhan saja, kalau sakit ya kita turut untuk mendoakan yang bersangkutan. Lalu ada juga dari Lasni Marbun. Tuhan Yesus sembuhkan Pastor Andi Simon. Tuhan angkatlah penyakit dan dari tubuh Pastor Andi Simon dalam nama Yesus sembuh. Amin. Ada juga dari Dumas Tiorina Pohan. Tuhan Yesus dengar permohonan kami. Kami rindu Pastor Andi Simon. Tuhan sembuhkan. Amin. Jadi teman-teman, silakan tinggalkan nanti komentar di bawah ini ya. Anda boleh juga meninggalkan komentar dengan bentuk doa untuk meminta kesembuhan daripada Tuhan. Karena 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Kita doakan yang bersangkutan supaya kembali melakukan pelayanannya, dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada juga dari Maria Palembangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikanmu, engkau telah menyembuhkan Pastor Andi. Oke. Ada juga dari Marta Metang. Tuhan Yesus nyatakan mukjizatmu buat Bapak Pastor Andi Simon, semoga cepat sembuh. Kami rindu pelayanannya. Oke, jadi banyak orang yang diberkati melalui pelayanan beliau ya. Jadi kalau ada orang yang tidak senang atau berbeda pendapat, berbeda pemahaman dengan beliau, tidak apa-apa. Memang kita, tubuh Kristus ini berbeda-beda fungsi dan juga memiliki perbedaan karunia masing-masing yang Tuhan anugerahkan. Saya memandang itu sebagai pelengkap di dalam pelayanan kekristenan. Ada orang yang pintar mengajar, ada orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan kesembuhan, ada orang yang juga mengembalakan dan berbagai hal yang lain. Semua itu dipakai Tuhan untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Lalu kita baca juga ada dari Margareta Komanda.
Ya, Kamonda. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus Kristus, pastor sembuh dari sakit penyakit yang dideritanya. Amin. Santi Radiena, Tuhan Yesus sanggup pulihkan dan sembuhkan. Amin. Ada juga dari Juwarni Mundori, di dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilurnya sakit penyakit Bapak Andi Simon pasti sembuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Simon selalu finish strong. Oke, ada juga dari Farida Manik Kultom, Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan dan kesehatan kembali pada Pastor Simon. Ada dari Yulinda Sarah Manik, amin, cepat sembuh ya Pastor, Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan Pastor, amin. Dari Deborah Padang, hidup orang benar dan dalam perlindungan Tuhan, Pastor Andi Simon sembuh dalam nama Yesus, amin. Jadi banyak ya, banyak sekali yang mendoakan beliau. Jadi teman-teman juga yang ada di YouTube ini, silakan tinggalkan komentar di bawah ini dengan bentuk doa untuk kesembuhan Pastor Andi Simon. Kita doakan supaya beliau cepat pulih dan kembali melayani Tuhan seperti biasanya. Dari Nur Haida Silalahi, Tuhan Yesus sembuhkan. Ada juga dari Feni Carol, semoga cepat sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dari Dermina Nainggolan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ada juga dari Rumina Napitupulu, semoga cepat sembuh Pastor Andi, Tuhan Yesus memberkatimu. Lalu juga dari Susi Sampe, pendeta adalah biji matamu. Oke. Oh Tuhan, jadi kalau orang didoakan sembuh hari ini juga, Pastor Andi Simon sembuh dalam nama Tuhan Yesus, orang Nasrael. Amin. Ya, maksudnya Tuhan Yesus yang dari Nazaret ya. Ada juga dari Bineria Manik, semoga Pastor Simon lekas sembuh dari penyakitnya, puji Tuhan Yesus, amin. Dari Lengsi Sinaga, amin, cepat sembuh Pastor Andi Simon karena kuasa Yesus, amin ya. Dari Sincetanos, dalam nama Yesus sembuh. Ada juga dari Tampang Leka, Tuhan Yesus penopang yang setia dalam hidup Bapak Pastor Andi Simon, semoga pulih total dan bisa melayani umat Tuhan. Amin. Jadi itu harapan-harapan kita semua supaya bisa kembali melayani Tuhan. Saya melihat pelayanan beliau ini bukan hanya kepada orang Kristen saja, tetapi juga ada banyak orang Muslim yang berjilbab yang juga datang kepadanya. Ada juga bahkan dari pihak kepolisian yang mengalami sakit datang untuk didoakan oleh Pastor Andi Simon. Ada juga pelayanan melalui handphone, didoakan dari lewat teleponan ya. Kita baca lagi dari Sinta Mui, sembuh dalam nama Yesus, amin. Dari Sien Kaligis, Pastor Andi tetap kuat ya. Banyak yang mendoakan Pastor Andi biar cepat sembuh. Banyak orang yang merindukan suara Pastor lewat pujian yang penuh senyum dan sukacita. Pastor Andi pasti sembuh dalam nama Yesus. Immanuel. Oke. Dari Yanie Sats, Tuhan Yesus jamalah Pastor Andi Simon agar cepat pulih dan kuat. Tuhan Yesus memberkati. Dari Bebina Maria, amin. Tuhan Yesus pasti memberikan kekuatan dan kesembuhan. Amin. Ada juga dari Tresia Kapitan Liga, semoga cepat sembuh. Dari Paulus Tandi Simbunan, amin. Ada juga dari Gloria Abidnego, Tuhan Yesus engkau jamah hambamu ini Pastor Andi Simon, pulihkan kesehatannya biar bisa melayani umatmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, masih banyak komentar-komentar yang lain, saya tidak bisa membacakan semuanya. Dari Lince Pasaribu, kami percaya Tuhan Yesus sembuhkan Pastor Andi Simon. Kami menunggu setiap subuh, kami rindu kehadiranmu Pastor Andi. Kami percaya Tuhan Yesus baik, amin. Jadi Pastor Andi Simon ini melayani setiap pagi ya di Facebook maupun juga di channel YouTube-nya. Ini luar biasa, ada juga pemberitaan firman Tuhan di sana dan mendoakan para pemirsa yang mengikuti channel YouTube maupun juga Facebook-nya. Jadi teman-teman, siapapun yang sakit ya kita turut wajib berdoa, mendoakan yang bersangkutan, terlepas dari perbedaan pemahaman yang kita miliki. Ada orang yang masih percaya adanya mukjizat, ada orang yang sudah lagi tidak percaya adanya mukjizat. Terlepas dari semuanya itu,
kita memiliki kewajiban untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Menurut saya, itulah yang harus kita kerjakan ketika kita mendengar orang lain sedang dalam kesusahan, sedang dalam masalah. Kita mendoakan beliau supaya cepat kembali pulih dan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Oke, sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.